Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Al-Ustadz Syaifullah Kamali serta teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan untuk berkumpul di kelas mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam dalam rangka untuk mempelajari salah satu fase penting dalam sejarah manusia, yaitu apa? Jejak peradaban pra-Islam, mulai dari kehidupan bangsa Quraisy hingga lahirnya tradisi pendidikan dalam Islam. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anifia Erina Davani dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam di Universitas Darun Najah, Jakarta Selatan. Di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi dengan tema Jejak Peradaban Pra-Islam dari Quraisy hingga Tradisi Pendidikan dalam Islam. Jadi presentasi ini kami susun dengan tujuan untuk menambah wawasan kita bersama sebagai mahasiswa tentang bagaimana kondisi masyarakat Quraisy sebelum Islam. Dan bagaimana pula Islam kemudian membangun tradisi pendidikan yang nantinya akan melahirkan peradaban besar. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya mohon izin kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian untuk menyampaikan materi presentasi kali ini. Jadi dalam presentasi ini kita akan membahas dua pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama mengenai potret kondisi kehidupan Arab pra-Islam dalam 4 dimensi. Yang pertama ada dimensi sosial, kemudian politik, budaya, dan keagamaan. Kemudian pembahasan yang kedua, kita akan melihat secara khusus bagaimana masyarakat Quraisy itu memainkan peran penting di tengah kondisi tadi, serta bagaimana pula tradisi pendidikan sebelum Islam dalam membentuk karakter generasi Arab. Dengan cara ini, insya Allah kita bisa lebih memahami mengapa Islam itu hadir bukan sekadar sebagai sebuah agama, tetapi juga sebagai jawaban atas realitas masyarakat saat itu. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini kita akan membahas 4 dimensi kehidupan Arab pra-Islam. Yang pertama dalam dimensi sosial, kemudian dalam dimensi politik, selanjutnya dalam dimensi budaya, dan dalam dimensi agama. Langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu Arab pra-Islam dari dimensi sosial. Poin yang pertama, masyarakat Arab pra-Islam hidup dalam ikatan kabilah atau kesukuan. Jadi sebelum Islam datang, pra-Islam, kehidupan orang-orang Arab itu sangat terikat erat dengan kabilah atau suku. Nah, kabilah ini merupakan bentuk dari keluarga-keluarga besar yang memiliki garis keturunan yang sama. Kemudian, keberadaan kabilah ini menjadi sebuah identitas utama dari setiap individu. Jadi ketika itu, seseorang bukan hanya dikenal dari dirinya sendiri, melainkan dari kabilah tempat ia berasal. Nah, ikatan kabilah ini berfungsi sebagai pelindung bagi setiap anggotanya. Rasa persaudaraan yang begitu kuat, hasil dari ikatan kabilah tadi, menjadikan setiap anggota kabilah merasa wajib membela satu sama lain. Nah, rasa keterikatan ini kemudian melahirkan salah satu ashabiyah,
melahirkan ashabiyah, yaitu fanatisme kesukuan, yang membuat setiap orang wajib membela kelompoknya tanpa melihat benar atau salah. Kemudian untuk poin yang selanjutnya, poin yang kedua, fanatisme kesukuan. Jadi menurut para sejarawan, ya, fanatisme kesukuan inilah yang menjadi ciri utama masyarakat Arab pra-Islam ketika itu. Jadi hidup mereka diwarnai oleh dendam, kemudian balas-membalas, dan ada kebanggaan berlebihan terhadap nasab. Kehidupan seperti ini tentunya sangat menutup jalan bagi persatuan yang lebih luas. Karena itu nantinya Islam akan hadir untuk merombak nilai tersebut. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa yang menjadi ukuran kemuliaan itu bukan lagi dari suku, tetapi dari takwa. Jadi persaudaraan berdasarkan iman nantinya akan menggantikan fanatisme kesukuan. Sehingga berbagai suku, berbagai kabilah nantinya dapat disatukan dalam ikatan ukhuwah Islamiyah dalam Islam. Kemudian untuk poin yang ketiga, perbedaan kelas sosial tajam. Jadi sebelum datangnya Islam, kehidupan masyarakat Arab itu diatur oleh sistem sosial yang tidak merata, tidak adil. Jadi ada perbedaan kelas yang sangat tajam antara kelompok kaya dan miskin, kemudian antara yang merdeka dan budak, serta antara laki-laki dan perempuan. Jadi kaum bangsawan, terutama dari suku Quraisy, itu hidup dengan penuh kehormatan dan kekuasaan. Mereka ketika itu dipandang lebih tinggi hanya karena keturunan dan harta. Dan di sisi lain, seperti budak dan orang miskin itu berada pada lapisan terbawah, pada kelas bawah. Mereka tidak memiliki hak yang sama, tidak diberikan hak yang sama, bahkan sering diperlakukan seperti barang. Kemudian masuk ke poin yang keempat, perempuan memiliki posisi rendah. Jadi selain beberapa hal di atas tadi, posisi perempuan pada masa pra-Islam itu juga sangat lemah. Mereka tidak mendapat hak waris, kemudian tidak memiliki kedudukan sosial yang serata. Bahkan pada saat itu, bayi perempuan sering dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena dianggap aib bagi keluarga. Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat pra-Islam sebelum Islam itu hidup dalam ketidakadilan sosial yang sangat jelas, di mana yang kuat menindas yang lemah. Nah, Islam kemudian nantinya akan datang membawa perubahan yang besar. Melalui ajaran Al-Quran, Islam menegaskan bahwa semua manusia di hadapan Allah itu sama. Semua manusia itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Dengan demikian, Islam meruntuhkan sekat-sekat sosial yang timpang dan menegakkan prinsip persamaan, keadilan, serta penghargaan terhadap martabat manusia. Kemudian untuk poin yang kelima, tumbuhnya nilai muru'ah. Jadi sebelum Islam datang, bangsa Arab itu telah mengenal sebuah nilai luhur yang disebut dengan muru'ah. Muru'ah ini adalah sikap penjunjung tinggi kehormatan, kemudian keberanian, kedermawanan, dan kesetiaan kepada janji. Nilai muru'ah ini pada awalnya mulai tumbuh dalam kehidupan kabilah. Namun penerapannya sering terbatas. Jadi hanya untuk kepentingan kabilah masing-masing. Itu. Muru'ah dalam konteks ini diartikan sebagai pembelaan terhadap kehormatan kabilah, kemudian keberanian dalam peperangan, serta kemurahan hati bagi anggota kabilah sendiri. Nah, nantinya kedatangan Islam kemudian akan memperluas makna muru'ah. Jadi dalam Islam, nilai muru'ah tidak lagi hanya untuk mempertahankan kehormatan kabilah,
tetapi diarahkan kepada prinsip moral yang lebih universal, yang lebih menyeluruh. Jadi Islam nantinya Islam akan menanamkan bahwasannya keberanian itu bukan sekadar keberanian berperang, melainkan berani menegakkan kebenaran. Kemudian kedermawanan bukan hanya untuk keluarga atau kabilah, tetapi untuk seluruh umat manusia yang membutuhkan. Kemudian kesetiaan pada janji pun dipandang sebagai amanah yang harus dijaga di hadapan Allah, bukan sekadar harga diri di hadapan sesama manusia. Dengan demikian, Islam itu mengangkat muruah menjadi bagian dari akhlak mulia. Jadi kehormatan bukan lagi diukur dari kabilah atau garis keturunan, tetapi dari ketakwaan dan keindahan budi pekerti. Inilah yang menjadikan nilai muruah itu tumbuh dan berkembang, lalu menjadi fondasi penting dalam pembentukan peradaban Islam. Ini dari dimensi sosial. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, Arab pra-Islam dalam dimensi politik. Untuk poin yang pertama, tidak ada pemerintahan pusat, tiap kabilah memiliki pemimpin sendiri. Jadi, masyarakat Arab pra-Islam itu hidup tanpa adanya pemerintah pusat. Mereka tidak memiliki raja atau sistem pemerintahan tunggal yang mengatur seluruh jazirah Arab. Sebaliknya, kehidupan mereka itu terikat dalam kabilah-kabilah. Dan setiap kabilah itu memiliki pemimpin sendiri, kemudian hukum sendiri, serta aturan yang dipegang, yang ditegakkan berdasarkan adat dan tradisi. Ketiadaan pemerintah pusat ini itu membawa dua sisi. Di satu sisi, mereka bebas menentukan kehidupan masing-masing. Namun, di sisi lain, hal ini sering menimbulkan masalah, sering menimbulkan konflik antar kabilah, seperti peperangan contohnya, dan sulitnya membangun persatuan. Karena itu, kondisi sosial mereka tadi ditandai dengan fanatisme kesukuan yang sangat kuat. Nah, dari kenyataan ini, dari realitas ini, kita bisa mengetahui, kita bisa melihat betapa pentingnya sebuah persatuan dan adanya otoritas pusat dalam membangun stabilitas masyarakat. Nah, dari sini sejarah menunjukkan bahwa Islam itu nantinya akan datang membawa perubahan besar dan menghadirkan kepemimpinan yang menyatukan kabilah-kabilah dalam satu umat, yaitu umat Islam. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, perang antar suku karena hal sepele. Jadi salah satu ciri utama kehidupan masyarakat Arab pra-Islam adalah sering terjadinya perang antar suku, antar kabilah. Dan menariknya, peperangan itu sering dipicu oleh hal-hal yang sangat sepele. Misalnya, hanya karena masalah air, kemudian perebutan padang rumput atau ternak, atau bahkan persoalan kehormatan kecil yang dianggap menyinggung martabat kabilah. Jadi karena tidak adanya pemerintahan pusat tadi, tidak adanya pemerintah pusat yang mengatur, setiap suku, setiap kabilah hanya tunduk pada aturan dan kepentingan kelompoknya sendiri. Nah, akibatnya fanatisme kesukuan begitu kuat dan setiap sengketa kecil bisa berubah menjadi peperangan besar yang mungkin akan berlangsung selama bertahun-tahun. Nah, dari fenomena ini menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan masyarakat tanpa persatuan. Baru setelah Islam datang, tradisi permusuhan itu mulai terkikis dan nantinya akan diganti dengan nilai ukhuwah serta persaudaraan sesama umat. Kemudian Quraisy, pusat politik dan spiritual. Jadi berbeda dengan kebanyakan kabilah Arab pra-Islam yang hidup terpecah-pecah. Jadi suku Quraisy ini justru menempati posisi yang istimewa. Kenapa? Hal ini karena mereka menguasai kota Makkah dan menjaga Ka'bah yang saat itu sudah menjadi pusat spiritual bangsa Arab. Jadi ketika itu
Ka'bah dianggap sebagai rumah suci dan tempat berkumpulnya berbagai kabilah dalam ritual keagamaan. Jadi dengan kedudukan ini, Quraisy memperoleh kehormatan besar di mata seluruh suku Arab. Jadi bukan hanya sebagai penjaga Ka'bah, tetapi juga sebagai pemimpin dalam berbagai pertemuan penting. Itu. Selain itu, letak Mekah yang sangat strategis di jalur perdagangan menjadikan Quraisy itu memiliki peran politik dan ekonomi yang kuat. Mereka mengatur keamanan perdagangan, kemudian menjaga stabilitas kota, serta menjadi penengah dalam berbagai urusan antar kabilah. Karena itulah Quraisy dikenal sebagai pusat politik sekaligus pusat spiritual di Jazirah Arab menjelang datangnya Islam. Kedudukan istimewa ini nantinya menjadi salah satu faktor penting dalam penyebaran dakwah Rasulullah. Tuh. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu dimensi budaya. Yang pertama, bangsa penutur ulung, syair dan puisi menjadi kebanggaan. Jadi, masyarakat Arab pra-Islam itu dikenal sebagai bangsa penutur. Hal ini karena mereka belum memiliki tradisi tulis yang kuat, sehingga hampir seluruh pengetahuan, kemudian hukum adat, dan nilai-nilai kehidupan itu diturunkan, diwariskan melalui lisan. Bahasa Arab ketika itu menjadi identitas sekaligus kebanggaan mereka. Dari sinilah lahirlah tradisi syair dan sastra lisan yang sangat tinggi nilainya. Para penyair memiliki kedudukan terhormat karena melalui syair mereka bisa mengangkat martabat kabilah, mengobarkan semangat perang, dan mengekspresikan cinta dan kebijaksanaan. Budaya penuturan ini menjadikan masyarakat Arab memiliki daya ingat yang luar biasa. Itu. Namun ada sisi lemahnya. Apa itu? Ketiadaan tulisan. Itu membuat sejarah dan ilmu pengetahuan dahulu sulit terdokumentasi secara sistematis. Nah, dengan kedatangan Islam nantinya, tradisi lisan yang kuat itu kemudian dipadukan dengan wahyu yang ditulis dan dibukukan, sehingga akan melahirkan peradaban ilmu pengetahuan yang jauh lebih kokoh. Kemudian selanjutnya, tradisi lisan. Nah, selain dikenal sebagai bangsa penutur, masyarakat Arab pra-Islam juga menjadikan negerinya sebagai pusat sastra. Tradisi syair dan bahasa lisan itu begitu menonjol ya, seperti yang telah kita ketahui, sampai-sampai penyair ketika itu memiliki kedudukan tinggi dalam kabilah. Mekah dijadikan tempat berkumpulnya para penyair terbaik. Setiap tahun pada musim haji, di pasar-pasar terkenal seperti Suk Ukaz, para penyair akan menyampaikan karya-karya mereka. Syair-syair terbaik dipuji, bahkan sebagian itu digantung di dinding Ka'bah sebagai bentuk penghormatan. Karena itu, Arab pra-Islam bisa disebut sebagai pusat sastra lisan di dunia kala itu. Sebagai pusat sastra lisan di dunia kala itu. Bahasa Arab ditinggikan, kemudian gaya bahasanya halus, dan melalui sastra mereka dapat menjaga harga diri, menyampaikan kritik, serta mengekspresikan nilai-nilai kehidupan. Nah, tradisi sastra inilah yang kemudian menjadikan modal penting ketika Islam datang. Al-Quran turun dengan bahasa yang agung, melampaui keindahan syair, dan membuat bahasa Arab semakin terpesona. Gitu. Dan tradisi lisan ini juga digunakan sebagai pengganti pendidikan formal. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya, dimensi yang keempat yaitu dimensi agama. Yang pertama, mayoritas paganisme. Jadi sebelum datangnya Islam, Jazirah Arab itu dihuni oleh berbagai komunitas agama. Yang pertama, ini mayoritasnya mereka itu menganut paganisme atau penyembah berhala. Inilah yang paling dominan di kalangan bangsa Arab. Jadi mereka menyembah berhala seperti contohnya Hubal, kemudian Lata, Uzza, Manat, yang dianggap sebagai perantara menuju Tuhan.
Ka'bah di Mekah ketika itu pun dipenuhi dengan ratusan berhala. Kemudian yang selanjutnya, terdapat 3 komunitas agama. Yang pertama ada Yahudi, kemudian Nasrani, dan Hanif. Jadi keberadaan 3 komunitas ini menunjukkan bahwa sebelum Islam datang, masyarakat Arab itu sudah mengenal keberagaman agama. Namun tidak ada satupun yang berhasil menyatukan seluruh bangsa Arab. Nah, siapa yang akan menyatukan? Nantinya Islam kemudian hadir sebagai agama yang akan menyatukan perbedaan tersebut dalam satu akidah, yaitu tauhid. Kemudian Ka'bah dihormati seluruh Arab meski maknanya menyimpang. Jadi Ka'bah ini suci. Ka'bah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam adalah simbol tauhid, rumah suci untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun pada masa pra-Islam, makna Ka'bah ini mengalami penyimpangan. Jadi masyarakat Arab ketika itu tetap menghormati Ka'bah, tetapi mereka mengisinya dengan ratusan berhala dan menjadikannya sebagai pusat penyembahan selain Allah. Ini syirik ya berarti. Jadi meski maknanya menyimpang, ketika itu Ka'bah tetap dianggap suci dan menjadi pusat penghormatan seluruh suku Arab. Itu. Mereka tetap melaksanakan tawaf, kemudian berziarah, bahkan mengadakan musim haji. Namun disertai dengan praktik syirik dan ritual yang bercampur dengan tradisi jahiliyah. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Arab itu tetap mengakui kedudukan sakral Ka'bah, tetapi mereka kehilangan makna aslinya, makna murninya. Barulah nantinya ketika Islam datang, Rasulullah SAW mengembalikan Ka'bah pada fungsinya yang asli, yaitu sebagai apa? Sebagai rumah Allah yang menjadi pusat tauhid dan persatuan umat Islam. Oke, baik, selanjutnya, ritual agama tetap dilaksanakan, tetapi maknanya menyimpang. Jadi sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab pra-Islam itu masih melaksanakan berbagai ritual keagamaan yang sebenarnya berasal dari ajaran Nabi Ibrahim, seperti contohnya tawaf, kemudian haji, dan penghormatan terhadap Ka'bah. Namun seiring waktu, ritual itu tadi tercampur dengan praktik syirik. Jadi mereka tetap tawaf di Ka'bah, tetapi sambil membawa berhala ketika itu. Kemudian mereka tetap berkurban, namun dipersembahkan untuk selain Allah. Bahkan ada yang menjalankan haji pula, tetapi dengan disertai doa dan permohonan kepada dewa-dewa yang mereka sembah. Dengan kata lain, nilai tauhid yang murni tadi telah bergeser menjadi praktik kemusyrikan. Inilah yang menyebabkan agama mereka disebut sebagai agama jahiliyah. Dan nantinya ketika Islam datang, semua ritual itu tidak dihapus, melainkan akan dikembalikan kepada kemurnian tauhid. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai masyarakat Quraisy. Jadi yang pertama, Quraisy ini merupakan suku terkuat di Makkah. Ya. Jadi di antara banyaknya kabilah yang tinggal di Jazirah Arab, Quraisy ini menempati posisi yang paling istimewa. Jadi mereka ini dikenal sebagai suku terkuat di Makkah karena mereka memiliki peran penting dalam bidang sosial, politik maupun spiritual. Jadi dalam berbagai bidang. Kekuatan Quraisy terutama karena mereka itu menguasai Ka'bah yang ketika itu sebagai pusat keagamaan, pusat spiritual yang dihormati seluruh suku Arab. Dan dengan posisi ini, Quraisy memperoleh kehormatan sebagai penjaga rumah suci, sehingga mereka itu dihargai dan juga disegani. Kemudian selanjutnya, itu penjaga Ka'bah, lalu penguasa ekonomi regional. Jadi selain dikenal sebagai penjaga Ka'bah, suku Quraisy ini juga berperan besar sebagai penguasa ekonomi regional di Jazirah Arab. Hal ini karena letak Mekah yang sangat strategis, itu berada di jalur perdagangan antara Yaman di selatan dan Syam di utara. Quraisy menguasai jalur kafilah datang yang ketika itu dikenal dengan seperti yang kita ketahui dalam surah Al-Quraisy, Rihlah Asy-Syita Us-Shaif,
yaitu perjalanan dagang musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam. Dan melalui perjalanan dagang ini, Quraisy itu mengimpor dan mengekspor berbagai barang, mulai dari rempah, kemudian kain, kulit, sampai logam. Jadi kekuatan ekonomi Quraisy bukan hanya karena lokasi Mekah, karena lokasi mereka yang strategis, tetapi juga karena mereka mampu menjalin perjanjian dagang dan keamanan dengan berbagai kabilah sepanjang rute perjalanan. Dengan demikian, dengan kelebihan ini, kafilah Quraisy selalu aman dan disegani. Dan juga posisi Quraisy sebagai penguasa ekonomi regional membuat mereka itu sangat berpengaruh di seluruh jazirah Arab. Dan inilah yang menjadikan Mekah tidak hanya sebagai pusat spiritual, tapi juga sebagai pusat ekonomi yang menopang kekuatan Quraisy hingga nanti ke masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya, mereka juga dikenal sebagai pusat diplomasi. Jadi selain berperan sebagai penguasa ekonomi dan penjaga Ka'bah, suku Quraisy juga dikenal sebagai pusat diplomasi di Jazirah Arab. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan mereka di Mekah yang menjadi kota suci sekaligus tempat pertemuan berbagai kabilah. Jadi setiap tahun pada musim haji khususnya di pasar besar seperti Suq Uqas, berbagai suku Arab itu datang ke Mekah. Dan dalam momen itu, Quraisy sering menjadi penengah konflik dan pemimpin musyawarah karena mereka dianggap netral sekaligus dihormati sebagai penjaga Ka'bah. Selain itu, Quraisy itu juga mahir menjalin hubungan diplomatik dengan kekuatan besar luar Arab, seperti contohnya Romawi Timur, kemudian Persia, dan Yaman. Perjanjian dagang dan keamanan yang mereka lakukan itu juga membuat jalur perdagangan tetap lancar dan memberi keuntungan besar bagi seluruh pihak. Nah, dengan kemampuan diplomasi ini, Quraisy bukan hanya disegani secara spiritual dan ekonomi, tetapi juga diakui sebagai pemimpin politik yang mampu menghubungkan kabilah-kabilah Arab dengan dunia luar. Itu. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tradisi pendidikan Arab pra-Islam, tradisi pendidikan sebelum Islam. Jadi sebelum datangnya Islam, bangsa Arab itu memang belum memiliki sistem pendidikan yang teratur seperti madrasah atau sekolah. Namun mereka itu memiliki tradisi pendidikan yang sudah diwariskan turun-menurun. Jadi dari sinilah dapat kita simpulkan bahwa tradisi pendidikan pra-Islam itu masih sederhana dan belum terlembaga, informal. Tetapi hal ini menjadi fondasi yang kemudian dilengkapi dan disempurnakan oleh Islam dengan ilmu pengetahuan yang lebih teratur dan lebih universal. Untuk karakteristiknya, yang pertama, sifat pendidikan formal. Jadi sebelum Islam datang, tradisi pendidikan masyarakat pra-Islam itu bersifat informal. Artinya pendidikan ketika itu tidak berlangsung dalam lembaga resmi seperti sekolah, melainkan tumbuh secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, tradisi lisan. Jadi salah satu ciri utama masyarakat pra-Islam adalah tradisi lisan. Mereka ketika itu belum memiliki budaya tulis yang kuat, sehingga hampir seluruh ilmu pengetahuan, kemudian adat, dan sejarah itu diturunkan, diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Kemudian dari literasi minim lahir tradisi hafalan yang luar biasa. Jadi ini menarik, di tengah minimnya tradisi literasi tulis, masyarakat Arab pra-Islam itu menjadikan hafalan sebagai tujuan utama pendidikan. Dengan ini, daya ingat yang kuat itu akan menjadikan senjata bagi mereka untuk menjaga syair, sejarah, dan nilai-nilai kehidupan agar tetap lestari dari generasi ke generasi. Hal ini menjadikan daya ingat yang sangat kuat, yang nantinya akan menjadi senjata bagi mereka untuk tadi menjaga syair, sejarah, dan nilai-nilai kehidupan agar tetap lestari dari generasi ke generasi. Tuh. Jadi kesimpulannya, yang pertama, Arab pra-Islam itu masyarakatnya kontradiktif, keras, tetapi
puitis, kemudian terpecah tetapi memiliki pusat pemersatu. Kemudian Quraisy menempati posisi yang tinggi dan posisi yang strategis dalam sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian tradisi pendidikan lisan menjadi fondasi lahirnya generasi Islam, Masya Allah. Mungkin ini presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.